Kalau ngomongin Korea Selatan, pasti yang kebayang pertama kali itu K-pop, drama Korea, atau mungkin teknologi canggihnya. Negara yang satu ini memang terkenal banget di dunia, baik dari sisi hiburan maupun industrinya. Korea Selatan sendiri terletak di Asia Timur, melanda langsung dengan Korea Utara di utara dan mencakup laut di tiga sisinya. Nah, di balik gemerlapnya budaya pop dan modernitasnya, ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu, yaitu perkembangan komunitas Muslim di sana. Korea Selatan, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Buddha, Kristen, atau tidak beragama, memiliki hubungan yang relatif baru dengan Islam. Menurut catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke Korea melalui kontak dengan pedagang Arab pada abad ke-9, namun pengaruhnya sangat terbatas dan hampir tidak ada catatan yang tersisa dari masa tersebut. Tapi Islam mulai benar-benar berkembang di sana setelah Perang Korea, berkat tentara Turki yang datang sebagai bagian dari pasukan PBB. Setelah perang berakhir, beberapa warga lokal yang tertarik dengan agama ini mulai memeluk Islam. Pada tahun 1955, komunitas Muslim pertama di Korea Selatan terbentuk dan pada tahun 1967, Korea Muslim Federation, KMF, resmi didirikan untuk mengatur kegiatan keagamaan serta membangun masjid. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam di Korea Selatan adalah pembangunan Masjid Central Seoul pada tahun 1976, yang berlokasi di Itaewon, sebuah kawasan internasional di Seoul. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi komunitas Muslim di Korea Selatan. Saat ini, jumlah Muslim di Korea Selatan diperkirakan mencapai ratusan ribu orang, sebagian besar adalah pekerja migran dari negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Tapi tidak sedikit juga warga lokal yang mulai tertarik dengan Islam dan menganut agama ini. Meski masih tergolong minoritas, komunitas Muslim di Korea terus berkembang, didukung dengan hadirnya restoran halal, masjid, serta tempat ibadah di beberapa kota besar. Tentu aja, ada tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang Islam atau keterbatasan fasilitas halal di beberapa tempat. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran akan keberagaman semakin meningkat, dan komunitas Muslim di Korea semakin diterima. Jadi, kalau kamu berkunjung ke Korea Selatan dan butuh tempat ibadah atau makanan halal, tenang aja. Sekarang aksesnya jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Kalau dulu, mungkin agak sulit menemukan makanan halal atau tempat ibadah, sekarang sudah jauh lebih mudah. Di kota-kota besar seperti Seoul, Busan, dan Incheon, sudah ada beberapa masjid dan musala yang bisa digunakan oleh umat Muslim, baik warga lokal maupun pendatang. Bahkan, restoran-restoran halal juga mulai bermunculan, terutama di daerah Itaewon, yang memang terkenal sebagai pusat komunitas Muslim di Korea. Sisi lain, komunitas Muslim di Korea Selatan juga semakin aktif di berbagai bidang. Ada mahasiswa Muslim yang datang untuk belajar di universitas-universitas ternama di Korea, ada pekerja migran yang mencari nafkah di sana, dan bahkan ada orang-orang Korea asli yang tertarik dengan Islam dan menjadi mualaf. Nah, kalau soal mualaf, jumlahnya memang tidak terlalu besar, tapi setiap tahun selalu ada orang Korea yang memutuskan masuk Islam, biasanya karena tertarik dengan ajaran Islam atau menikah dengan pasangan Muslim. Tapi tentu saja, jadi Muslim di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim itu tidak selalu mudah. Masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang Islam di masyarakat, stereotip negatif, dan beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung komunitas Muslim. Misalnya, banyak tempat kerja di Korea yang belum terbiasa dengan konsep waktu salat atau libur untuk hari besar Islam. Begitu juga dengan makanan, meskipun restoran halal sudah mulai banyak, tapi di daerah-daerah yang bukan kota besar, mencari makanan yang benar-benar halal masih menjadi tantangan.
Tapi tenang, ini bukan berarti umat Islam di Korea Selatan gak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Banyak dari mereka yang tetap teguh menjalankan ibadah, bahkan di lingkungan yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Organisasi seperti Korea Muslim Federation juga terus berusaha memberikan dukungan, baik dalam hal pendidikan, dakwah, maupun penyediaan fasilitas bagi umat Islam di sana. Menariknya, kesadaran tentang Islam juga mulai meningkat di kalangan masyarakat Korea. Dengan semakin banyaknya turis Muslim yang datang, pemerintah Korea mulai aktif mempromosikan wisata halal. Kehadiran komunitas Muslim di Korea Selatan semakin terasa, terutama melalui meningkatnya restoran halal, festival budaya Islam, sekolah-sekolah Islam, dan masjid-masjid kecil di beberapa kota besar, serta perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, komunitas ini tetap menghadapi tantangan besar dalam hal integrasi dan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Muslim di Korea Selatan adalah adanya kesalahpahaman terhadap Islam, terutama akibat citra negatif yang seringkali muncul di media internasional. Persepsi semacam ini meningkatkan upaya Muslim untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat Korea yang beragama Buddha, Kristen, atau tidak beragama. Namun, melalui dialog antar agama dan kegiatan pendidikan yang aktif, komunitas Muslim berusaha mengubah citra ini, memperkenalkan ajaran Islam yang moderat, damai, dan penuh toleransi. Pentingnya dialog dan integrasi ini tidak hanya terletak pada keinginan komunitas Muslim untuk hidup damai di tengah mayoritas non-Muslim, tetapi juga mencerminkan pentingnya pluralitas di dunia yang semakin global. Kehadiran komunitas Muslim di Korea Selatan merupakan cerminan interaksi lintas budaya yang lebih besar di era modern. Sekarang kita bahas lebih dalam soal bagaimana umat Muslim di Korea Selatan menjalankan ibadah mereka, terutama yang sifatnya berjamaah seperti salat Jumat, bulan Ramadan, dan perayaan Idul Fitri. Karena Muslim di sana masih minoritas, tentu saja ada kesulitan tersendiri dalam menjalankan ibadah ini. Tapi meskipun begitu, komunitas Muslim tetap solid dan mencari selalu cara untuk tetap bisa beribadah dengan baik. Kalau soal salat Jumat, ini bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi umat Islam yang tinggal di daerah yang jauh dari masjid. Masjid Central Seoul di Itaewon adalah salah satu tempat yang paling ramai saat hari Jumat, karena menjadi pusat ibadah utama di sana. Selain itu, ada juga beberapa masjid lain di kota besar seperti Busan dan Daegu yang mengadakan salat Jumat. Tapi buat mereka yang tinggal di daerah yang tidak ada masjidnya, biasanya harus mencari musala kecil, atau berkumpul di tempat tertentu, seperti aula kampus atau ruang komunitas Muslim. Banyak pekerja Muslim yang terkadang kesulitan mendapatkan izin untuk sholat Jumat, karena di Korea sistem kerja cukup ketat dan tidak semua perusahaan memahami pentingnya ibadah ini. Makanya, ada yang harus mencari cara seperti mengganti jam istirahat atau mencari waktu di sela-sela pekerjaan supaya bisa tetap menjalankan sholat Jumat. Nah, kalau masuk bulan Ramadan, tantangannya makin unik. Karena Korea Selatan bukan negara Muslim, nggak ada suasana Ramadan yang ramai seperti di Indonesia atau negara-negara Muslim lainnya. Tapi justru disitulah letak perjuangannya. Muslim di Korea tetap menjalankan puasa seperti biasa, meskipun mereka harus tetap bekerja atau kuliah dengan jadwal yang sama seperti hari-hari biasa. Yang lebih menantang lagi adalah waktu puasanya yang bisa lebih panjang dibandingkan di Indonesia. Kalau Ramadan jatuh di musim panas, waktu siang di Korea bisa lebih lama, jadi durasi puasanya bisa sampai 17 atau 18 jam. Sebaliknya, jika jatuh di musim dingin, puasanya jadi lebih pendek, sekitar 10 atau 11 jam saja. Tapi meskipun suasana Ramadan di Korea tidak semeriah di negara mayoritas Muslim, komunitas Muslim di sana tetap berusaha menciptakan nuansa kebersamaan. Masjid-masjid seperti Masjid Central Seoul biasanya mengadakan buka puasa bersama setiap hari. Nah, bagaimana menurut kalian?
Seru nggak kalau kita bahas lebih banyak tentang kehidupan muslim di berbagai negara lainnya? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastinya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen pendapat kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.